Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Salah satu tujuan yang kami soroti adalah pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Menurut data infografis dari Badan Pusat Statistik mengenai tingkat pekerja informal berdasarkan jenis kelamin dan tempat tinggal pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa tingkat pekerja informal 2019 mengalami penurunan dibandingkan 2018 yaitu sebesar 1,12 persen poin. Perempuan cenderung lebih banyak bekerja di kegiatan informal dibandingkan laki-laki. Dilihat dari daerah tempat tinggalnya, maka pekerja informal cenderung lebih banyak di daerah perdesaan. Nilai PPI di perdesaan selalu lebih tinggi, sekitar 1,6 kali lipat dibandingkan perkotaan, baik pada 2018 maupun 2019. Berdasarkan data infografis dari Badan Pusat Statistik mengenai tingkat ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia menunjukkan bahwa IPR di Indonesia sebesar 63,93%, yang artinya terdapat sekitar 64 orang penduduk usia kerja yang bekerja. Tingkat pengangguran turun dari tahun 2018 sebesar 5,34% ke tahun 2019 sebesar 5,28%. Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dari 2018 yang sebesar 67,26% menjadi sebesar 67,49% pada 2019. Berdasarkan hasil Sakernas 2019, PPT usia muda mencapai 18,62%. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja usia muda di Indonesia, terdapat hampir sebanyak 20 orang yang masuk kategori pengangguran. Berdasarkan data infografis dari Badan Pusat Statistik mengenai tingkat pengangguran terbuka, pada bulan Agustus 2020, tingkat pengangguran di Indonesia meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Hal ini tentu menunjukkan kemunduran karena sejak tahun 2015 hingga 2019 kemarin, tingkat pengangguran perlahan mengalami penurunan. Data-data ini menunjukkan bahwa masih perlunya pembenahan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. 25 tahun yang akan datang, Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2045. Ini adalah fase di mana jumlah penduduk Indonesia usia produktif lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia non-produktif. Bonus demografi ini adalah sebuah kesempatan emas Indonesia dalam rangka mewujudkan keberlangsungan SDGs. Merespon atas beberapa permasalahan tersebut, kami berfokus pada penyiapan SDM yang unggul dan kompetitif. Melalui peran mahasiswa, kami menggagas sebuah ide mengenai solusi apa yang dapat menggandeng pembangunan berkelanjutan benar-benar terlaksana dan menunjukkan progres. Mengamati masih banyaknya pendidikan yang kurang dapat melahirkan SDM yang unggul, kami menggagas sebuah ide yaitu bimbingan belajar, di mana bimbingan ini tidak hanya menjadi lembaga penyalur pendidikan yang terjangkau, tetapi juga lapangan pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi ataupun mahasiswa yang membutuhkan. Sebelum bimbingan ini terwujud, kami menggagas sebuah ide yaitu Gerakan Peduli Masyarakat Tertinggal. Melalui gerakan ini, mahasiswa dapat saling berkolaborasi untuk mengamati daerah mana yang sekiranya tertinggal dalam hal pendidikan dan juga pekerjaan yang layak. Salah satu program ini yaitu sekolah keliling yang ditujukan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak yang tinggal di daerah minim akses pendidikan. Dalam program ini tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai berbagai macam ilmu, tetapi juga pemberian kelas inspiratif yang ditargetkan untuk membentuk anak-anak bangsa yang termotivasi, semangat belajar dan berkarya, berkarakter kuat, berbudi pekerti yang luhur, dan berpikiran ke depan. Program gagasan kami yang selanjutnya yaitu pelatihan keliling, yang ditujukan untuk melatih masyarakat usia produktif, tetapi yang masih menganggur atau bekerja kurang layak. Pelatihan ini misalkan dapat berupa pelatihan keterampilan seperti membuat kerajinan bernilai jual, membatik, ataupun pelatihan lainnya yang dapat disiapkan dalam program ini. Pelatihan ini dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan pihak yang ahli dalam bidang ini. Diharapkan dengan keterampilan yang didapat nantinya dapat menciptakan kegiatan jangka panjang yang menghasilkan pendapatan serta membantu masyarakat untuk mandiri
dan membangun usahanya sendiri sehingga kesejahteraan ekonomi meningkat. Ketika program sukarela seperti sekolah keliling dan pelatihan keliling terwujud, maka gagasan pendirian bimbingan belajar dapat ditindaklanjuti sebagai program yang berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang panjang. Melalui pengelolaan internal bimbingan belajar mengenai kebijakan biaya pendidikan dapat didesain sedemikian rupa dengan berdasarkan kemampuan orang tua untuk membayar. Hal ini ditujukan agar anak-anak tertinggal dari keluarga yang kurang mampu tetap dapat menerima akses pendidikan di bimbingan ini. Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat bergotong royong dalam memberikan kesempatan bagi anak-anak yang kurang mampu agar tetap memperoleh pendidikan. Kebijakan biaya belajar ini juga menjadi pendapatan bimbel yang nantinya dapat digunakan untuk membayar tenaga terdidik dalam rangka penyediaan mentor. Melalui ide sederhana ini, kami mengharapkan terciptanya SDM yang unggul dan kompetitif yang mana dapat melahirkan para inovator yang mampu menyediakan banyak lapangan pekerjaan. Tersedianya lapangan pekerjaan diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja, menekan angka pengangguran, dan pekerjaan layak mampu dijarah oleh seluruh lapisan masyarakat. Mungkin gagasan ini adalah sebuah gagasan yang sederhana, namun dimulai dari memberikan ide tentu akan memotivasi diri untuk melakukan sesuatu, bukan? Coba bayangkan bagaimana jika banyak generasi muda yang saling peduli satu sama lain. Bukankah untuk mengubah dunia itu bisa dimulai dari hal yang kecil? Kamu, para generasi muda, ditunggu oleh bangsamu. Dia berharap kalianlah yang akan memberikan kepedulian dan bakti untuk perubahan negeri.